Jika ada yang merampas orang-orang yang kita cintai, kita harus membalasnya 2 kali lebih daripada itu. Ekonomi hanya membuat elit kaya menjadi semakin kaya, dan rakyat kecil terus dieksploitasi dan hidup sengsara. Tapi negara selalu mengabaikan aspirasi yang datang dari bawah dan menganggap remeh kemampuan rakyat. Ada 13 bom yang sudah kami sebar di Santero Kota Jakarta. Kirimkan 100 Bitcoin melalui Indodax, atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Kami emang pengen dunia yang lebih baik, tapi nggak pakai ngebunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kami manusia-manusia tanpa sisa yang dikubur Tuhan hidup-hidup. Semua yang kami punya udah dirampas. Banyak orang yang mati karena kelaparan. Karena dimiskinkan secara sistemik. Dan malam ini akan menjadi mimpi buruk bagi kekuasaan dan akhir dari sistem yang korup. Dan kalau kita lihat di teaser, udah ada 1 bom yang meledak. Dan akan ada 12 bom lagi yang akan diledakkan dalam setiap 8 jam. Jadi semua yang terjadi di sini 80% adalah practical effect. Dan kalau lu tanya seberapa besar, seberapa masif bomnya, ya sebesar itu seperti yang lu lihat, seril itu. Betul. Siapapun yang dikasih senjata itu jadi istri atau suami pertama, dan itu harus dipegang sepenuh hati. Jadi kalau lagi off screen, mau dipegangin nggak? Nggak. Nope. Kita harus bikin senjata. Kita harus pegang senjata, tapi kan nggak boleh diisi peluru dulu kan waktu di bootcamp. Jadi kita bikin suara sendiri, bang bang, bang bang bang. Cuman dia yang bikin tam 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 tam. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada 2 aktor dari film 13 Bom di Jakarta. Ya, ada Mas Gandra Bimo dan Mbak Nike Nanjani. What's up? 13 Bom di Jakarta ini judulnya lumayan serem nih. Mungkin siapa yang bisa menceritakan Mbak Nike atau Mas Bimo soal apa nih film 13 Bom di Jakarta? Sempat soal 13 bom nih. Kenapa saya cerita? Karena dia belum ngopi. Kopi mana kopi? belum kontak. Jadi 13 bom di Jakarta itu menceritakan satu periode waktu tertentu di Jakarta yang mengalami ancaman terorisme yang sudah menyebarkan 13 bom. Dan kalau kita lihat di teaser, udah ada 1 bom yang meledak. Dan akan ada 12 bom lagi yang akan diledakkan dalam setiap 8 jam. Jadi, dan di dalam perjalanannya itu akan menceritakan dari kisah sudut pandang terorisnya, sudut pandang badan kontra terorisme, dan sudut pandang dari sipil. Yeah. Jadi itu ada tiga point of view dan 3 experience yang berbeda. Berarti juga tahu nanti kenapa si teroris ini tuh naruh bom itu berarti juga akan. Ya. Jadi nggak cuman semata-mata ada bom gitu, kita juga bakalan tahu kenapa alasan dia naruh bom. Satu bom yang meledak itu yang meledakan mobil itu kah atau? Yep. Kayak di trailer itu ya? Yang ada di trailer itu salah satu bomnya. Ya, salah satu bomnya. Jadi iya, setupnya udah seperti itu, dan emang bener kata lu sih, judulnya juga emang udah ngeri banget. Ngeri, tapi kita juga mau disclaimer kalau kita bukan film yang mendukung gerakan terorisme. Kita film yang menghadirkan
action dan ini ceritanya kalau boleh mengadopsi kata-katanya Mas Angga, ini cerita yang mengadopsi bukan kisahnya tetapi cerita yang kurang lebih cerita yang apa Inspired ya? Inspired by true events, true story. Bener. Dan dijadikan fiksi sama Visinema. Mungkin ini kayak apa situasinya yang true event kali ya, yang inspired by. Kalau Mas Bimo sebagai? Saya di sini berperan sebagai Emil Riyadi. Dia adalah direktur kontra terorisme. Dia adalah orang yang bertanggung jawab sama segala sesuatu yang berhubungan sama kondisi di lapangan. Jadi keputusan-keputusannya, aksi-aksinya dia akan berurusan sama ribuan, puluhan ribu, jutaan nyawa orang yang... Kepalanya ini kepala badan kontra itu nih? Saya direkturnya, jadi direktur lapangan. Jadi di atasnya masih ada bosnya lagi, ada leadernya lagi, namanya Damaskus, diperankan sama Rukman Rosadi. Mas Rukman. Kalau Mbak Niken? Aku di sini berperan sebagai Gita. Gita itu seorang cyber agent, anak buah dari Bukarin yang diperankan sama Putri Ayudia. Ada cybernya juga berarti? Ada. Jadi bagian lapangan, kita bagian yang di kantor ketik-ketik. Iya. Kalau actionnya segede apa nih Mas Bimo nih? Karena kalau lihat dari trailernya itu ledakan asli dong ya, bukan efek ya, maksudnya bukan CGI ya. Jadi semua yang terjadi di sini 80% adalah practical effect. Dan kalau lu tanya seberapa besar, seberapa masif bomnya, ya sebesar itu seperti yang lu lihat, sereal itu. Betul. Tapi kalau seberapa besar, kenapa kita klaim ini adalah film action terbesar? Karena bukan hanya secara production value-nya aja, tapi juga emang secara eksekusinya juga banding satu sama keseriusannya, sama budgetnya. Itu betul loh. Itu betul. Iya kan? Dan yang bikin menarik adalah ketika ditawarin project ini adalah seperti seakan-akan kayak project mimpi gitu, dilihat kalau baca skripnya kayak gila ya nih, sekompleks ini, seajaib ini ceritanya, gimana kita bisa eksekusinya. Tapi Angga sempat nanya, lu percaya sama gua nggak? Itu ya percaya sih. Makanya gue bilang kalau gue pribadi gue anggap project ini adalah faith project gitu, karena ya harus percaya sama eksekutornya gitu. Dan ternyata benar, Visinema dan Mas Angga dan Taufan as a producer gitu bisa mengakomodir mulai dari workshop readingnya, workshop fightingnya, workshop bootcampnya untuk megang senjata, sama workshop hacking dan lain-lain. Nah itu Mas Angga gimana tuh waktu ngajakin Mbak Niken sama Mas Bimo, nih gue punya cerita nih, mungkin sampai meyakinkan oke gue mau ikut. Waktu itu aku inget banget, masih kayaknya di akhir tahun 2022, tiba-tiba aku dihubungin sama Mas Angga. Ini kan, kamu kalau main action bisa nggak? Waduh, takut banget. Challenge gitu ya? Tapi aku semakin di challenge tuh malah semangat gitu. Dan emang selama ini aku selalu kepengen main film action, tapi kesempatannya belum ada. Ini action pertama berarti? Action pertama aku, dan aku sebagai seorang aktor, seorang pemain tuh kayak kepengen mengeksplor diri lebih jauh lagi gitu. Biasanya aku selalu bermain drama, bisa nggak nih aku main action? Pas banget mikir kayak gitu, Mas Angga tiba-tiba hubungin. Tapi belum ada skripnya, pokoknya ceritanya gini. Gue bilang, oke ayo gue bisa, kasih gue waktu. Gitu. Langsung dikasih tahu kalau jadi orang cyber apa diajak ikut dulu deh? Baru cuma dikasih tahu gambaran kasarnya filmnya sama jadi orang cyber. Tapi ternyata aku pada akhirnya ada di lapangan juga, itu baru last minute begitu skripnya jadi. Pas diajakin sama Mas Angga yang bikin Mbak Niken, menarik nih, tarik. Bagaimana tuh cerita Mas Angga yang bikin? Aku selalu suka sama karya-karya Mas Angga karena selalu inovatif ya. Dia tuh bisa dibilang kayak game changer. Jadi pasti karya-karya tuh selalu ada aja nih yang baru, ada lagi, ada aja nih yang menarik gitu. Begitu aku tawarin ini, yang bikin tertarik adalah karena aku belum pernah main film action. Aku kepengen banget main film action dan akhirnya ada juga nih kesempatannya gitu. Dan yang megang Mas Angga sendiri pula, aku langsung kayak ya udah, oke lah, aku gak mikir dua kali, aku langsung bisa tertantang walaupun deg-degan ya, bisa nggak ya gue gitu. Cuman walaupun belum tahu akan seperti apa nanti actingnya. Belum. Kalau Mas Bimo waktu ditawarin? Gue ditawarin waktu itu, ditelepon sama dia, gue punya film action, karakter lu gini, belum ada ceritanya, tertarik atau enggak? Di kepala gue langsung terlintas quotes gitu, kayak
talent is universal but opportunities are not gitu. Jadi kayak Iya, berarti sama kita ya. iya kan, kayak iya sih mungkin ada banyak banget talenta gitu yang ada, tapi dari sekian banyak kesempatannya ada ke kami yang yang quote unquote beruntung untuk punya privilege untuk mendapatkan peran ini gitu ya. Nggak ada alasannya buat bilang enggak sih. Dan long story short gitu, ketika dikasih skripnya pas gue baca, gimana, lu suka nggak? Itu dia tadi gue bilang, gila, suka banget, tapi gimana cara eksekusinya se-massive ini ya? Ya udah, turn out ya Visinema udah punya planningnya matang, mereka tahu cara eksekusinya. Karena kan untuk mengeksekusi sebuah ide yang liquid, bukan hanya butuh wadah, tapi juga butuh strategi yang brilliant gitu untuk mengeksekusi itu jadi sebuah produk atau end produk yang brilliant juga. Berarti begitu dapet naskahnya langsung kayak excited banget tuh ya. Nih langsung nungguin syuting ya berarti nih. Excited apa anxious nih? Gue sih excited. Gue ada khawatir. Ada khawatir kalau gue. Tapi maksudnya gue excited banget. Cuman gue kayak itu tadi karena ini gimana eksekusinya, gue ada anxiousnya juga. Kayak ini film, kalau untuk gue pribadi karena ini film action pertama, gimana caranya gue nggak boleh nggak deliver. Gitu aja. Tapi kalau kita ngomongin soal syutingnya, yang adegan bom meledak itu emang kalian semua di lokasi tuh seperti apa tuh situasi saat itu? Kalau misalnya kita lihat ngomongin soal film action kan pasti banyak lah kayak ada ledakan-ledakan. Cuman kalau dilihat di trailer nih, ini kayak besar nih, kayak gede banget nih, dan Mas Angga juga ngeklaim ini adalah film action terbesar tahun ini. Berarti nggak main-main nih. Ntar ini satu bom nih kan, apakah akan ada bom-bom lainnya? Nah yang pas bom itu gimana tuh? Untuk bahas bom-bom yang lain kalian mesti nonton filmnya karena itulah seninya. Lu harus kalian nonton dan rasain experience yang berbeda, yang imersif. Jadi lu seakan-akan bener-bener jadi satu sama situasi dan keadaannya. Tapi untuk ledakan yang udah kita sajikan di teaser dan trailer, mungkin gue bisa jawab dari perspektif gue ketika yang mobil uang kebalik ya. Jadi itu adalah hari gue belum shooting days gue dimulai. Jadi gue cuma shooting days gue belum mulai, tapi yang lain udah mulai shooting. Jadi secara karakter gue nggak perlu ada di situ sebenarnya. Tapi gue diundang datang sama Mas Angga gitu. Lu datang aja, lu ngeliat. Karena dari proses workshop reading, workshop fighting, workshop bootcamp, itu gue masih ngerasa secara karakter gue masih ada PR kecil di kepala gue. Gimana caranya gue nge-set up tensinya. Iya kan, karena lu mulai dari tensi yang lu kan diserang. Lu nggak mulai dari tensi lu lagi ongkang-ongkang kaki. Lu mulai tensinya dari keadaan dan siaga sebesar itu. Yang tadi lu bilang bomnya sebesar apa? Nah ini gue jelasin. Sebesar dari lu ngelihat ini gue rasain ya, jalanannya real, gedung-gedungnya itu kan syutingnya di kota, di Jalan Cengkeh. Gedung-gedungnya real banget, dan itu setnya sama kehidupan nyata. Itu kan nggak ada bedanya kan, bahkan bukan nggak ada beda tipis, emang nggak ada bedanya. Bukan setnya dibangun ya. It's real gitu, bener-bener di situ. Dan lu ngelihat mobil meledak, bomnya segede itu menuhin puzzle yang ada di kepala gue. Pertanyaan soal dimulai dari mana, set up fear-nya, set up tension-nya dimulai dari ledakan segede gitu. Itu juga pertama kali dalam hidup gue ngeliat ledakan sebesar itu. Jadi kayak, ya di mana lagi gitu kan, ngeliat gitu lagi. Nggak di TV palingan, di film, real gitu. Beda real sama di film gitu. Gue ngerasa ledakannya tuh, ya makanya tadi gue bilang immersive gitu. Panasnya berasa, orang-orang paniknya berasa, walaupun itu udah secara safety, Visinema udah mikirin safety-nya sampai perimeternya udah jauh lah gitu. Itu jarak berapa meter, Mas, lu masih kerasa? Gua tuh berapa ratus meter lah. Gede banget tuh ya. Tapi jelas men, bener-bener itu se-powerful itu. Karena kan orang-orang juga sama kayak lu, pasti kita ngeliat ledakan tuh di mana lagi kalau bukan di film, dan kalau misalnya ada atraksi kan, dan ketika lu cerita kayak gitu ya 100 meter masih panas. Dan timnya juga itu dia hebatnya ya, how to mengkoordinasi, mengorkestra tim yang banyak gitu, dengan level tensi yang seperti itu, dan lo harus capturing momennya
itu kan universe call banget ketika ledakan. Kalau sampai nggak terjadi, mungkin kalau boleh ngutip kata-katanya Angga, sebenarnya itu cuma punya kesempatan tuh 1 kali. Ya itu berarti nggak bisa. Kalau diulang tuh satu dan lain hal gue nggak ngerti apa, tapi ya udah yang terjadi lah, it is what it is. Dan ya itu universe call menurut gue. 1 ledakan, and then ledakannya masif, mobilnya kebalik sempurna, dan hasilnya bagus, semua kameranya bisa capturing momen. Karena kita pakai kalau nggak salah tuh 8 kamera atau 13 kamera ya, lupa gue. Iya, semua dapet. Dan kalau ngelihat ekspresi-ekspresi orang-orang yang memang ada di sana, yang di dalam perimeter aman itu, krunya segala macam, itu sama bro. Semua keluar gitu kayak hening dulu. Iya, maksudnya semua kayak ini gue pertama meledak gini masih. Apaan sampai ke muka kan, 5, 4, 3, 2, 1 baru. Oke, jangan ada yang gerak dulu. Itu Astradanya baru kita, balik lagi. Dan dari situ gue ngerasa missing puzzle di kepala gue soal dimulai dari mana tensinya, sengeri apa gitu, dan apa situasi yang mesti kita hadapin saat ini di universe-nya 13 Pemuda Jakarta ya, segitu. Sengeri itu. Bersyukur juga lo ada di lokasi ya Mas. Bersyukur banget. Kalau Mani kan gimana menjadi Gita seorang cyber? Ada workshop apa nih sebelum ntar Mas Bimo juga workshop bootcampnya. Bootcamp juga nggak kalau buat bootcamp ada. Semua ya, buat semua. Jago dia. Jangan gitu. Nggak, kita berdua sama kok sebetulnya workshopnya. Mungkin aku aja yang ada tambahan workshop hacking, tapi sisanya kita sama-sama bootcamp ya. Aku ada bootcamp sama latihan nembak, sama kayak Bimo juga. Kalau workshop hacking itu ngapain Mbak? Apa yang benar-benar belajar meretas kah? Atau cuma tahu-tahu dasar aja? Tahu-tahu dasar aja dong. Nanti kalau nggak kita bisa hacking beneran. Siapa tahu kan? Aduh, terus saya alih profesi dong. Niatnya udah sah. Kayaknya pengen jadi hacker deh gua. Kayaknya harus jadi hacker deh. Mau jadi hacker ya? Iya, di rumah aja gitu. Nanti nggak usah pergi syuting kan. Lucu banget. Tapi nggak, maksudnya kalau untuk workshop sendiri, kalau workshop hacking itu kita diajarin sebetulnya lebih ke teori aja sih. Teori hacking yang bener tuh seperti apa sih? Karena ada 2 sisi hacking. Yang satu yang emang yang tanpa izin, yang satu apa namanya? Ada white hacking atau black hacking kalau bukan salah kemarin teorinya. Lebih diajarin kayak gitu sih. Sama sisanya aku latihan nembak di bootcamp sama Bimo 3 hari. Apakah semua karakternya megang pistol, Mas Bimo? Karakter yang call-nya di action, dia akan megang senjata. Kayak aku, Putri Ayudhya, Arok jelas gitu. Terus ada juga partnya Niken. Dan beberapa ekstras, bukan beberapa sih. Banyak banget. 50 ekstras ya. Pokoknya total 50 yang di bootcamp. Kami diajarin disiplin militer. Dan itu dia tadi, betapa bertanggung jawabnya Visinema ketika mengasih. Mereka punya demand untuk karakternya tinggi kan. Lo harus bisa megang senjata yang benar, lo harus punya disiplin militer seperti apa, lo harus punya disiplin militer tuh bukan berarti ngomongnya jadi seperti militer, tapi disiplin militer tuh ketika matriks tubuhnya juga terbiasa sama situasi situasi tekanan gitu. Itu kan nggak bisa diajarin pakai teori kan, lo mesti ngerasain kalau lagi makan tiba-tiba ada suara tembakan, lo tuh first reaction badan lo akan seperti apa, reaksi tubuh lo akan seperti apa. Ketika lagi tidur tiba-tiba ada suara ledakan, lu tuh akan seperti apa? Nah itu tuh dilatih di bootcamp. Di bootcamp lu lagi enak tidur diledakin gitu atau gimana? Bukan tidur bro, kita nggak ada tidur di bootcamp. Baru mau merang udah ada granat. Granat, maksudnya granat ini ya, granat. Bukan yang apa bukan sih granat. Bahasanya apa ya? Kosong ya? Bukan kosong. Iya, granat kayak granat hampa. Yang cuma ada ledakannya aja tapi nggak suaranya real. Tutum. Tapi kan lu punya ngerasain itu kan jadinya kan. Kita kegali banget rasa itu dan kita tahu. Jadi kita kenapa disebut 80% practical effect bukan hanya ledakan sama apinya aja, tapi juga rasanya kami juga dibiasain sama hal-hal yang emang real gitu. Nah dimulai dari ledakan dan senjata, terutama senjata. Karena senjata itu kan punya bobotnya sendiri kan. Senjata asli itu bobotnya nggak bercanda, bukan kayak asli. Semua yang dipakai di sini asli bro senjatanya. Kalau mungkin beberapa orang yang belum paham, ini tuh asli benar-benar asli yang dipakai bisa dipakai peluru atau seperti? Yes. Benar-benar bisa dipakai peluru. Cuma kita pakai peluru hampa ya. Oh jadi cuman ada efek ini doang pistolnya doang tuh. Jadi di sini kami punya tim Armory namanya Benny Armory. Beliau juga supply untuk senjata untuk produksi film-film bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar.
Dan dia adalah orang yang sangat profesional di bidangnya. Dan senjata yang dikasih ke kami adalah senjata yang 1 banding 1 untuk perang. Quote unquote. Bener-bener itu. Kalau misalnya M16 ya M16, AR-15 ya AR-15. AR-15 itu rifle. Berarti berapa kilo? Maksudnya? Oh berat. Kan kemarin di kontennya Handgun-nya bener kan? Handgun-nya kemarin yang beneran bilang loh. di kontennya itu lo sama Mas Trio pokoknya semua orang tuh punya senjata yang disesuaikan. Iya. Ya, kalau lu seberapa beratnya dan yang apa tuh yang disesuaikan? Kalau ini cerita lucu sebelum ngomongin senjata ya. Niken tuh pas nyobain handgun pertama masih goyang-goyang kan ya. Tapi pas udah di set Kan dia belum udah tahu, makanya udah tahu. Itu pas bootcamp? Nah itu penting Enggak, banget. bukan bootcamp, bahkan kita masih test camp. Jadi pas test camp itu kita belum bootcamp dan aku seumur hidup nggak pernah pegang senjata, even pistol air. Masa sih bisa aja? Beneran aku nggak pernah. Galak banget ya. Beneran, jadi kayak pas test camp tuh kayak aku cuma ngeliatin ini megangnya gimana ya? Karena kan maksudnya kayak orang kan megang, walaupun megang tapi kan harus gimana, cool, gitu kan kayak ini gimana, gue bingung. Yaudah, tapi untungnya abis itu ada bootcamp 3 hari dan di situ kita benar-benar diajarin, Drill banget. drill banget gimana caranya megang senjata, ngisi peluru, bahkan pokoknya detail-detailin safety-nya juga. Dan kayak senjata itu yang tadi dibilang disiplin militer, diajarin juga kita nggak boleh sembarangan naruh senjata. Takutnya nanti kalau pas saat syuting, kita kayak oh udah take terus taruh kita tinggal gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita harus tanggung jawab sama senjata kita dan itu semua diajarin pas bootcamp. Jadi kalau misalkan nih kita lagi makan ya pokoknya senjata harus di sebelah kita. Itu tuh ibarat istri atau suami pertama deh. Bahasannya gitu. Nanti kalau tiba-tiba senjatanya hilang, ada tuh 1 orang ya dikasih gedebok pisang. Siapa yang bilang? Ada. Jadi Ekstra sama pemain. Ekstra. jadi benar-benar dia selama bootcamp dia dapetnya itu gedebok pisang gitu. Jadi tapi jadi kan kita aware kayak oke ini senjata nggak boleh kemana-mana nih gitu. Kalau nggak ntar diambil. Nah itu jadi pas syuting juga kebantu banget. Kita sangat aware kayak tanggung jawab banget sama senjata kita sendiri masih. Karena penting banget tanggung jawab sama senjata sendiri karena itu real dan diisi sama peluru walaupun peluru hampa. Dan Pak Benny itu dia nge-create pelurunya walaupun hampa tapi ada ledakan apinya. Ya itu berarti ledakannya dia create sendiri bro, dia bikin sendiri. Gue nggak tahu gimana caranya, pokoknya dia bikin sendiri dan keren. Tapi karena itu asli, itu kan pada selongsongnya segala macam dan itu harus tanggung jawab kita untuk safety-nya. Siapapun yang dikasih senjata itu jadi istri atau suami pertama dan itu harus dipegang sepenuh hati. Jadi kalau lagi off screen, mau dipegangin nggak? Enggak. Udah gitu. Kita jadi posesif. Dipegangnya mau berat mau apa udah diem aja. Cuma satu yang boleh megang balik, Om Benny Armory tadi. Kalau beliau yang minta langsung disilahkan. Maksudnya emang sama timnya. Karena emang ini tanggung jawab mereka. Kalau tiba-tiba ada orang lain yang minta nggak ada. Ini punya aku. Berarti semua tuh punya satu senjata yang dari awal sampai akhir syuting tuh dipegang terus tuh. Iya. Nah balik ke pertanyaan tadi, apakah gua sama Rio punya senjata yang khusus didesain? Iya, kami dibikinin senjata yang memang dimodifikasi sesuai sama karakternya. Tapi kalau untuk detailnya jujur gue nggak terlalu paham detailnya sampai kayak ada binocularnya apa, ininya apa. Tapi bawaan dari senjata gue adalah AR-15 yang dikasih A, B, C, D, E, F, G. Jadi jadi extremely cool. Tapi sebelum lu syuting ini lu paham apa sih nama-nama senjata nggak? Atau lu baru tahu? Baru diajarin di sana. Dan gue pernah syuting action sebelumnya, tapi tanpa mendiskreditkan airsoft gun ya dan komunitas airsoft gun gitu. Itu juga keren, tapi beda lah. Kalau untuk dapetin sensasi realnya. Hentakan juga kerasa banget ya. Iya dong, kalau kita nembak kan pasti ada bounce back kayak gitu kan. Itu namanya recoil istilahnya. Recoil. Itu dengan yang kita pakai senjata asli lebih berasa sih. Nah, Manian gimana yang pertama kali megang handgun gitu? Kenapa? Hentakannya kerasanya gimana? Langsung kaget atau enggak Kan latihan nembak dulu kita. Iya pas latihan nembak gimana? Dia ternyata senang baru sekali. Oh gini Dia hit target. Wah, iya lu hit target lu. Bagus nilainya. Percobaan pertama mungkin lagi hoki aja hoki. Ternyata aku suka. Jadi pas latihan sini gua lagi. Dong. Boleh juga nih. Awalnya masih gini-gini, lama-lama udah gini. Dong. Boleh juga.
Kayaknya lu bakal banyak dapat tawaran film action deh. Amin. Bareng dong kita. Kita lihat nanti apakah Bandikan bakal. Peng. Tapi itu lucu kan kalau lagi latihan ini cerita lagi di waktu di bootcamp. Kita harus bikin senjata. Kita harus pegang senjata, tapi kan nggak boleh diisi peluru dulu kan waktu di bootcamp. Jadi kita bikin suara sendiri. Beng. Cuman dia yang bikin tam. Kenapa? Makanya panggilannya tam. Aku punya nickname baru. Bikin tam Anjani. Tam. Kan nggak serem kalau tam bunyinya. Saking baiknya dia makanya. Aku emang kurang gak. Ini buat takut-takutin aja nih. Tam. Gitu suaranya cempreng lagi kan. Tam. Tam. Aduh, ya begitu. Tapi kalau punya lu berarti berapa Mas Bim? Senjata Apa gua namanya? itu, Kayak Modelnya? 5. Apa sih nama apa model sih nyebutnya kalau senjata tuh? iya model. Model kan ya? AR-15-nya itu udah dimodif segala macam. Kayaknya di sekitar 5 sampai 6 kilo nih. Iya, 5 ke atas. 5-6 kilo dan ini ada kejadian lucu juga nih. Gak apa ya ceritanya karena filmnya kan emang action tapi emang kita behind the scenes-nya Kita tuh komedi loh. extremely fun. Kita ekstrim. Fun. Berarti menunjukkan kalau syutingnya nggak tegang-tegang banget, masih bisa. seru. Masih seru. Seru dan kayak karena semuanya udah well prepared. Yang penegangkan tuh ketika preparationnya. Tapi pas udah syutingnya kita banyak ya serius tapi ya seru gitu. Kayak pas gue lagi syuting, ya ini kejadian lucunya adalah kan ada, lu selalu ngeliat gak sih kalau misalnya lu pernah liat nggak kalau ada agent spionage kayak James Bond, Jack Ryan gitu ngelepas magazine ceklek gitu kan kayak iya. senjata tuh kan ada magazine kan ada isi pelurunya ngelepas ceklek terus isi ulang krak. Keren banget kan. Gue tuh pengen banget punya momen itu. Gue bilang sama Ades, bro kita punya momen gini kali yang kayak ceklek ngelepas isi. Lu bisa lu? Bisa lah. Karena gue pikir gue ngomong itu sebelum gue pegang senjatanya bro. Iya. Kita bikin nanti yang ceklek gitu. Keren, lu bisa kan? Bisa. Latihan nih gue. Senjatanya yang gue pakai latihan lebih ringan, sekitar 3 kilo. Iya. Belum dimodif. Begitu gue take, lewat gitu bro. Dia juga megang kamera masalahnya kan berat juga. Lu bisa nggak? Bentar. Ini gue bentak. Tapi kan maksudnya kita bentak-bentakan lucu lah. Iya, pasti lah. Lu bisa nggak? Bro, berat banget nih gue. Gue juga berat megang kamera. Iya. Ngomong pegang kamera. Oh ya mana ada salah kamera satu ya. sutradara yang emang nggak bisa diem di monitor. Dia adalah sutradara yang passionate. Dia emang sutradara yang gue bilang one whole big package. Dia bisa ngurusin producing, directing, sampai pegang kamera juga dia jabanin gitu karena dia suka kan. Bener. Cuma lucu aja gitu. Bisa lo. Gue berat nih. Lah gue lagi berat lagi. Tapi dapat gak kira? Dapat. Oke. Lihat aja sini. Gitu ya. Kerjanya susah banget. Cekrek habis itu gue pijit. Ternyata jadi James Bond. Katanya kontennya gak gampang ya. Iya kan kalau Daniel Craig itu kan cekrek. Buat jaga lepasinnya susah banget. Gimana? Ceklek Iya, salam mulu. Udah berat. Lumayan, tapi hasilnya keren. 6 kilo satu tangan kan yang penting harus ngejaga satu tangan. Susah. Akhirnya gue juga jahil ya, maksudnya kan jahil kan. Ya udah, dengan safety apa segala macam pas ketika kita tahu pelurunya peluru hampa. Dang, kan budek kan lama-lama. Terus kalau emang budek kan, lu lama-lama juga pengang kan. Saking pengang, tapi menyenangkan banget nembak tuh. Sampai sekali waktu Ades ada di samping gua nih, Angga tuh ada di samping gua. Nggak lagi syuting. Habis rolling action cut, dia di samping gua megang kamera. Hampa gua tembak, dang. Gila budak gua. Nah, itu yang gua rasain sama orang lain tadi biar lo tahu. Berarti emang nggak sengaja nggak dipakai apa penutup kuping juga? Pakai earplug bro. Oh pakai earplug. Cuman di saat itu dia nggak pakai. Oh Pakai earplug aja masih budek kok. Tapi pemain juga pakai earplug. Aku pakai satu. Aku cuman satu.
Karena untuk kan take-nya nggak mungkin satu kali kan, maksudnya kita akan butuh beberapa kali take dan kalau pengang banget bro kalau beberapa kali. Dan kalau di briefing itu kan nanti dari sini apa sih nggak jelas. Nggak denger gua. Gimana sih gitu aja nggak dengar harusnya dengar. Datang. Oh ini udah. Iya. Pengang kan bro? Iya pengang. Rasa. Tapi seseru itu sih. Untung nggak bisa yang Untungnya nggak gitu. Kalau Mani kan ketika pegang senjata juga ada bayang-bayang kayak Mas Bimo gitu nggak? Kayak seru nih apa ngokangnya kah atau apa gitu? Senjataku beda. Senjataku beda. Aku dapetnya yang handgun. Yang kecil itu ya? Iya. Handgun dan itu emang ada apa yang aku bayangin udah ditulis, jadi aku nggak ada revisi, aku cuman manut aja. Disuruh ngapain iyo gitu. Tapi emang karena aku senjatanya kecil. Gitu. Berat nggak tapi? Berat juga sih ya. Berapa kilo ya? 2,5 3 kilo? 2,5 sampai 3 sih Kak. Tapi aku tetap yang handgun, yang satu Glock 26, yang handgun, yang satu lagi aku lupa namanya. Gue juga lupa. Nah, tapi itu yang lebih besar. Kalau menurut maunya Mas Angga yang bilang ini film action terbesar, kalau buat Mas Bimo sebesar apa sih Mas yang akan akhirnya nanti dinonton sama teman-teman? Sebesar keseriusan Visinema untuk mengeksekusi proyek ini sih. Karena besar tuh bukan hanya perkara budget, tapi besar tuh secara ide, secara komitmen, secara disiplin, secara rasa gitu. Itu tuh besar yang ingin kita sampaikan di sini besar. Message yang kita ingin sampaikan di sini juga besar. Setiap orang pasti yang nonton pasti akan punya interpretasi film ini sendiri-sendiri. Rasanya pasti dia akan punya message sendiri-sendiri. Menurut gue film ini tentang ini. Tapi sebenarnya semoga karya Visinema, Angga dan yang kami kerjakan di sini bisa ngebuat suatu benchmark baru dan juga mungkin statement ke industri perfilman bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar, bahwa film Indonesia tuh bisa seperti ini. Dan kita harus matahin stigma kalau masih banyak orang yang bilang film Indonesia di situ-situ aja, gitu-gitu aja. Iya. Ada nih yang segede gini yang bisa kita patahin stigmanya, kita bisa bikin sebesar ini. Semakin banyak orang yang percaya sama sebesar ini bisa dieksekusi proyeknya, semakin besar juga proyek-proyek lain nanti yang akan dibikin. Itu dia. Semakin banyak juga dan kita industrinya akan semakin maju. Bagus buat industri dan ekosistem juga ya. Ekosistem. Itu sih, maksudnya besar tuh sebesar itu visinya. Berarti Mani kan gak kapok nih main action? Enggak, ternyata aku malah seneng. Keren. Selama ini emang belum ada yang menawarkan kah atau Mani kan yang kayak tadi dulu deh action? Kebetulan aku tuh habis vakum 2 tahun syuting karena aku punya anak. Jadi bener-bener aku comeback di tahun ini. Entah kenapa Pegang pistol. Aku pegang pistol. Tapi nggak, maksudnya aku dari awal tuh emang selalu kepengen, cuma karena kemarin 2 tahun aku vakum, jadi aku bener-bener nggak mikirin apapun deh. Aku cuman inget, tahun ini gue harus balik bekerja lagi. Tapi entah kenapa, alhamdulillah tawaran yang datang tuh lebih beragam. Yang tadinya lebih banyak drama, kalau sekarang lebih macem-macem. Dan kebetulan ya aku landing di yang 13 Bom di Jakarta. Keren. Dia kan selanjutnya ada Project Golok Sakti kan itu pakai golok kan pakai tongkat. Jalan encok soalnya. Banyak ini juga fightingnya Mani kan di sini. Ada, bukan fighting sih, aku lebih pegang senjata. Gitu, bukan. Ada deh, bukan body combat, tapi ada deh pokoknya. Banyak rahasia nih guys. Maka aku suruh jangan tanya aku ya, tanya Bimo. Kayak lebih gampang bocor Mani gini. Tapi Mas Bim kalau dari segi karakter sama Mas Angga juga sih ntar digambar juga sih di filmnya, apakah akan menampilkan action aja atau kayak Emil nanti dramanya atau backstory-nya juga dikasih lihat seperti apa? Karena ini adalah film yang berdasarkan story driven, mungkin karakter drivennya akan lebih banyak di Rio Dewanto as Arok sama porsinya Oscar William diperankan Chico sama Kurniawan sama Ardhito Pramono. Kalau bukan berarti yang lain gak ada porsi dramanya, cuman kalau untuk karakter gua pribadi mostly banyak call-nya di lapangan. Makanya tadi gue bilang sama lu, gue emang bertanggung jawab sama kondisi lapangan, which is lebih banyak actionnya. Tapi kalau misalnya ketika karakternya sendiri ada ini nggak, tantangan nggak buat lu sendiri
mainkan selain actionnya? Tantangannya setiap project yang ditawarin sama Visinema tuh punya tantangan yang berlayer sih. Contohnya ini gitu, kayak layernya tuh apa aja yang mesti dikuasain. Ada pengetahuan baru soal senapan, ada tensi baru yang dimulai dari karakternya. Mungkin nggak banyak bicara, tapi gimana ngejaga tensinya supaya tetap menegangkan itu lewat ekspresi, itu adalah sebuah tantangan baru gitu. Terus ngerubah matriks dari hal kecil sampai besar, mata, tangan, jalan gitu. Itu tuh menurut gue tantangan yang mungkin orang akan ngeliatnya kayaknya lu nggak berubah deh. Karena mungkin mereka nggak kenal gue sesungguhnya gitu. Tapi kalau emang mereka kenal gue yang asli, pasti dia tahu perubahannya emang matriks-matriks kecil itu yang lebih sulit dan ya itu yang ngebuat gue selalu excited sama project-projectnya Visinema dan dunia perfilman sih, nggak cuma Visinema tapi dunia film itu pasti punya tantangan yang menarik sih dalam hidup gue. Berarti kalau misalkan kita ngomongin karakter juga, berarti karakternya Mas Rio itu juga berarti apakah dia antagonis kah atau mungkin sebenarnya ada? Sebenarnya gini sih ya, kan aku lurusin dulu. Di film ini nggak ada yang pure antagonis, nggak ada yang pure protagonis. Jadi semua karena situasinya. Gitu, seperti di ibu kota. Ya kemarin juga gue ngebahas ini sih sama yang interview tuh lu kayak pas media interview tuh bukan ya waktu itu? Oh iya ada betul bukan. Ya gue lupa deh siapa yang nanya, tapi gue juga sempat jawab kalau kita tuh jangan kejebak di pemikiran masyarakat yang binary negativity thinking gitu. Pemikiran kan rata-rata si hitam dan si putih gitu. Iya pasti ya. Protagonis antagonis gitu kan. Iya. Tatoan berarti preman atau misalnya lo marah-marah berarti lo adalah orang jahat, padahal kita harus tahu konteksnya dulu. Dia tatoan karena apa, dia marah-marah karena apa gitu kan. Ini nggak ada di film, saya ini kita berbicara mengenai konsep general gitu. Nah di film ini juga sama. Jadi nggak ada hitam putih, nah Semua abu-abu karena situasi. si abu-abu ini yang menarik. Benar nggak ada yang pure antagonis berarti ya gitu ya. Semua antagonis, semua protagonis. Ya. Wah. Benar dong, kamu juga pasti kalau itu ada protagonisnya, ada antagonisnya kan kalau lagi Batman. Sama aja. Dan gue yakin nanti yang nonton juga pasti akan punya side-nya sendiri-sendiri bro. Pasti akan beda. Ya. Ya sih. Seru ya. Menurut gue, nah itu itu dia yang harus ditunggu. nonton. Oh, ada teori-teori masing-masing. Ini kayak sebenarnya dia kenapa begini, suka ada gitu tuh kalau tadi sosmed tuh. Nggak spoiler kan gue? Nggak spoiler kan? Karena ada, gue tim ini, enggak, gue tim ini gitu. Kita lihat apakah yang akan terjadi nanti setelah ditayang ya. Kalau misalkan selain ledakan yang jadi daya tarik ketika teaser dan first look-nya dikasih lihat sama Visinema, sosok terorisnya nih, Arok nih. Karena pas ada wawancara, Ardhito sendiri bilang dia sampai nangis gitu kan ngeliat Mas Rio. Kata serem banget. Kalau dari Mas Bimo mungkin membandingkan ada depan langsung sama Mas Rio ketika jadi Arok, apa emang semendalami itu kah dia, seserem itu? Iya, jadi ketika reading kita emang serius banget untuk ngebedah karakternya. Gue ngelihat banget perubahan seorang Rio Dewanto jadi karakter Arok gitu. Dan ketika gue ini pertama kali gue punya film sama Rio dan berhadapan sama Rio. Yang gue rasain itu lebih dari takut sih bro, kalau gue rasain. Jadi ada admire-nya, tapi gue terintimidasi, extremely terintimidasi dari karakternya. Iya. Kalau takut aja itu kan, takut itu tuh kerdil gitu kan, skopnya kecil gitu. Tapi lebih dari itu gitu. Kayak ya itu makanya multi layer karakternya. Ya gue gak bisa jelasin lebih lanjut lagi, tapi sekeren itu. Berarti Mas Angga ngebangun sosok Arok ini sampai sebegitu, maksudnya mengerikan atau bengisnya kan sampai bisa mengintimidasi gitu? Ini kan bener, kalau gue boleh mengutip kata-katanya Angga sama Rio gitu, ini kan kebangun karakternya karena terinspirasi dari Subkomandante Marcos kan. Itu adalah pemimpin kelompok Zapatista di Meksiko. Nah, karakternya kurang lebih kayak gitu, dia pakai balak lava dan cangklong. Tapi mungkin itu kan tampilan eksteriornya kan. Eksteriornya kayak gitu aja udah bikin orang takut gitu. Nah, tapi gue ngerasainnya bukan dari exterior looks-nya, tapi dari presence-nya bro. Presence-nya tuh udah bukan serem, udah intimidating banget. Karena dia punya value, dia punya goals.
itu tuh lebih serem dibanding sama gue datang ya, gue nakutin doang ya udah lu bisa. Tapi ini dia punya gagasan. Tujuannya aja lebih serem dibanding kemunculannya berarti. Iya. Tapi gagasannya dan lain-lain gue Nggak bisa. Semua udah diwakilin ya Bimo ya. Kalau bandingin ada nggak ketemu sama Ada. Ada. Dan Bim tahu nggak ada, tapi kalau dari aku interpretasi mungkin ngeliat dari sosok Aroknya gimana? Oke, iya. Tadi kalau dari sosok Arok sendiri, aku ngeliat banget sih yang tadi kata Bimo juga. Perubahannya Rio waktu saat pertama kali reading sampai akhirnya on set. Mungkin kalau Bimo lebih rasa takut atau terintimidasi. Kalau aku lebih ke amaze. Iya, amaze banget. Dari auranya tuh udah beda sekali. Gimana ya? I adore him, basically. Dan kebetulan aku sama Rio udah temenan lama. Kita udah kenal dari zaman masih SMA. Dan kebetulan ini proyek aku pertama kali sama Rio. Jadi kayak ngerasa kayak, wah ini orang yang beda nih. Pas aku lagi on set nih orang yang beda banget. Bukan Rio yang gue kenal. Dan gila sih cara semua, maksudnya gue nggak cuman ngomong satu karakter aja Rio, tapi hampir semua karakter di sini punya disiplin yang hebat untuk bertanggung jawab sama karakternya. Karena untuk bertanggung jawab sama karakter itu kan untuk menghidupkan karismanya kan. Nah setiap karakter itu punya karismanya masing-masing, dan salah satunya Rio adalah talent yang mampu untuk menghidupin karisma dengan job desk sebesar itu. Wow. Dan kenapa gue ngomong ini? Karena Rio itu jahil guys. Aslinya jahil Rio. Parah, aslinya jahil. Suka kesian. Suka kesian. Dan pas jadi Arok tuh beda banget tuh. Makanya gue bilang makanya beda. Ini siapa? Tapi justru Kerasa banget tapi ya. Kerasa banget, tapi justru itu karena dia begitu kita juga bisa lebih appreciate dengan peran dia dan dengan peran kita sendiri gitu. Karena kalau kita main sendiri kan otomatis nggak enak ya. Jadi seneng banget begitu dapat lawan main yang sebegitu dalamnya. Dan ini kan banyak ya melibatkan aktor besar nih. Berapa aktor nih kayak kalau nggak salah? 9 gitu ya. 9 kurang lebih. Nah, selama syuting apa hal-hal keseruan yang dilakukan selain buat ngilangin tegangnya, ngilangin udah cukup kita di set tegang-tegangan gitu, mungkin apa dilakukan bareng-bareng? Ya, apa nih? Yang mana nih? Aku apa ya? Ya aku sih begini aja ya. Jadi gak harus keluar juga kayak udah ketawa-ketawa melulu. Gak harus offset juga. Tapi apa ya? Kita mungkin sering kita kebetulan satu sama lain tuh kompak banget. Jadi giliran ada yang break pasti semua pada ayo siapa yang besok break kita pergi. Jadi kita tuh bener-bener guyup banget. Gitu entah makan bareng atau pergi ke waktu itu hangout bareng. Tapi pasti semua selalu dicekin dan diajak pergi. Gitu. Selain dari sisi funnya, kalau dari sisi seriusnya mungkin kami semua karena leadernya Mas Angga, dia adalah sosok yang egaliter, dia punya gaya kepemimpinan yang semua orang punya ruang diskusi yang sama, jadi kebawa ke castnya juga, ke timnya, ke castnya, jadi kami juga punya ruang diskusi yang sama, kita diskusiin semua problemnya, diskusiin keseruannya, diskusiin masalahnya. Jadi ya walaupun ada banyak kepala dan kepentingan di dalam satu kelompok kami gitu, dalam satu grup, tapi itu karena egaliter tadi semua disampaikan aja. Tapi kalau di film ini diskusinya selesai di proses workshop atau ketika udah sampai lokasi? Sampai lokasi. Jadi masih tetap Mas Angga tuh masih terima motion kalau ada improv atau perubahan gitu masih bahkan sampai sebelum take kita masih bisa diskusi ya. Nyamannya seperti apa. Dan bahkan ada beberapa perubahan onset yang ditawarin sama Mas Angga gitu. Tapi secara penyampaiannya bukan secara intimidasi, penyampaiannya secara diskusi. Keren sih. Keren. Iya. Dan asik banget. Dan kita untungnya itu satu sama yang lain juga saling suportif. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, mungkin aku bisa tanya ke Bimo, nanti Bimo kasih masukan. Begitu juga dengan pemain yang lain gitu. Dan di sini juga kami punya acting coach yang benar-benar bertanggung jawab banget, Om Rosa. Dan dia main juga. Rukman Rosadi itu bapak kita semua tuh keren banget. Tanpa beliau kita mungkin lost. Beliau main, lagi take masih bisa ngebisikin. Maksudnya ngebisikin soal pendalaman karakternya gitu, motivasinya gini, dan rutin ke tiap
talentnya itu kan dedikasi. Makanya tadi gue bilang itu sesuatu yang Mas Lukman memang keren sih dia. Kayaknya nggak ada peran yang dia mainin yang jelek. Itu mah gurunya guru ya bro ya. Kayak pelatih main bola. Namanya pelatih masuk ke lapangan kayak. Itu kayak Lionel Messi kalau jadi pelatih. Michael Jordan jadi pelatih. Oh iya. Makanya kalau misalkan buat Mas Bimo kan ini udah 2 kali ya main yang dari MRS kan juga dari ini ya Mas Angga nih apa namanya kayak fantasinya beliau. Fantasi, IP. Sejauh apa perbedaan Mas Angga ini ngejaga fantasi yang ini dan yang sebelumnya? Ya ketika ditawarin juga gue bilang sih sama-sama penegak hukum. Sama-sama penegak hukum nih. Tapi ternyata ketika kita bedah, kita cacah gitu, karakternya emang beda jauh sih. Jadi nggak apa-apa. Dan universe-nya juga memang berbeda kan. Universe-nya MRS seperti apa, universe-nya 13 Bom seperti apa. Jadi walaupun punya job desk yang walaupun punya kurang lebih bukan job desk apa ya. Kayak ada di dalam satu instansi yang kurang lebih sama, tapi memang beda banget sih, Bro. Beda banget. Load-nya beda. Kata juga cara dia ngejaga si fantasi juga beda-beda banget gitu. Karena kan dua-duanya juga kata dia semua cerita impiannya dia, mimpinya dia. Ya, dan dia bisa jelas dengan ide-idenya, dengan quote-unquote kegilaannya dia tahu gitu. Dia tahu precise apa yang dibutuhin, apa yang enggak. Jadi kalau misalnya gue nanya, gue boleh gini nggak? Enggak. Dia udah tahu. Iya. Tahu, nggak yang gimana ya? Tahu nggak ya? Gitu enggak. Dia udah tahu. Enggak. Kenapa? Karena gini. Oh ya oke. Berarti dia ada hal yang bisa didiskusikan, ada hal yang dia tahu nih. Ya, ada barrier-nya dia tahu. Dia barrier tahu. Tapi kalau misalnya untuk ya itu, maksudnya dia tahu lah. Bro, kalau gini menurut lo ini misalnya kalau gini, misalnya karakter gue tuh boleh jatuh cinta sama senjata tuh sejauh apa ya? Boleh gue stylenya tuh boleh gini. Menurut lo gimana? Nah gitu deh. Karena ya udah gue cari ya. Menurut gue nanti karakternya akan begini. Oke tuh. Lebih tepatnya agak ngebebasin juga sih. Dia ngejagain fantasinya tapi dia ngasih kita kebebasan sebagai seorang pemain. Egaliter. Tapi ada sesuatu yang secara kebenaran kita emang nggak bisa lakuin ya dia tahu batasannya. Kayaknya itu enggak deh karena ada batasnya. Karena itu batasannya udah di luar batasan di luar apa? Kemampuan? Ngapa kita mesti kopi ya? Kurang kopi kayaknya. Satu galon. Oh iya. Terima kasih. Ini syuting di tahun ini? Tahun ini baru syuting itu bulan Mei, Juni, Juli kemarin. April apa Mei ya? April kita masih prep. Bootcampnya berarti? April 3 hari aja. Oke, akan tayangnya kapan? Kok rasanya kayak sebulan sih? Saya pulang. Jadi aku emang aku karena ada kebutuhan lain, anak di rumah, jadi aku nggak bisa ikut nginep. Jadi aku tiap hari pulang balik. Bapak inilah yang setiap hari full 3 hari bootcamp. Di mana, Mas? Dia nggak tidur bro. Di mana sih bootcampnya? Oh di Jonggol. Di Jonggol. Itu bareng sama Yon Pomat. Yang nginep berapa orang? 50-an. 50 orang. Kalau yang aktor? Aktornya cuman sama satu Mbak Putri Ayudia, dia ikut sekali. Oh sekali semalam dia tidur. Oh yang 3 hari cuman lu dong. Aku ikut 3 hari tapi tapi pulang balik. Yang nginep? Yang nginep cuman beliau. Tapi sesuai dengan perannya. Sesuai dengan perannya. Disitulah kejailan Rio Dewanto. Dia juga ikut bootcamp. Hari pertama cabut, ngilang. Besok nggak balik lagi. Ya kan nggak perlu disiplin itu kan memang bener. Tapi aku udah tahu internet milimeter kayak gini, tinggal gue acak-acak aja. Iya, that's Rio Dewanto. Oke. Tadi nih closing statement buat Mas Bimo sama Mbak Nika. Apa yang akan akhirnya mengejutkan teman-teman penonton Indonesia lewat 13 Bom di Jakarta? Semoga teman-teman bisa mendapatkan experience yang baru di film 13 Bom di Jakarta ini. Film 13 Bom di Jakarta. Ya, karena ini ada film aksi terbesar di tahun ini. Yes! Yang tayang di akhir tahun 28 Desember 2023. Itu dia. Jadi buat teman-teman terus jangan lupa nonton filmnya yang akan meledak di 28 Desember 2023. Siap. Thank you buat Mas Bimo dan Mbak Nike. Thank you. Makasih banyak. Ya. Jangan lupa ya abis ini nonton film Golok Sakti Melayang-layang. Takut banget. Ini bagaimana si Golok? Kenapa golok sih? Lu bawa
goyang lucu banget. Buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton di Paling Seleb dan jangan lupa nonton terus konten Tribuners.com lainnya. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.